Kalau suwun edisi tanya jawab niku wonten tapi khusus seputar aliran sesat. Mergi kula wau saking dalem iki kula cerita ke Anam, cerita Muklisin, cerita. Artinya ngeten nggih, kula nyuwun untuk tema sekarang itu gimana nyikapi aliran sesat. Termasuk sing kula wau awal ngaji menyangkut dukun. Kita iku sing ngaku nabi mungkin terima musotek, tapi praktek sing ngaku pangeran pirang-pirang. Iku mau gue darah anut tanggalku delok mesti untuk musibah untuk boyo. Muni mesti wah masalah sekali. Cara syariat muni masalah sekali. Tapi kita ini jadi masyarakat gitu-gitu udah sensitif. Nganggep omongan gue itu gak mus. Gimana? Padahal Nabi Muhammad lali gak muni ini sawah pangeran oleh duka gak barbar. Saiki kita duwe kelompok sing seneng dukun padahal sing omongannya main mesti. Mergo ini penting sangat ya. Kula wingi SMS teng kanca-kanca sing jamaah ngaji kula. Nabi nate dawuh, "Idza zaharatil fitanu wal bid'u falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asbabi." Nak fitnah iku wis ketok, wong alim kudu ngetokno ngalime. Kaya kula wau ngetokno ngalim kula. Saiki wong bareng-bareng muji kaji. Tapi gak tau muji sholat. Udah ana wong alim sing nekat kaya kula muji sholat gak buati Allah. Nggo ngimbangi wong alim-alim sing mau iso muji kaji. Padha-padha ibadah sitok dipuji sitok ora. Nek ora ya ora kabeh. Nah iya ya kabeh. Nah sing wani ngotot kaya kula, gak ono regane, sampean macem-macem gertak malah gerdek kabeh. Aku lho beda ae. Lha mergo nek sing ngomong sampean kan pancen kere ra kelar kaji. Nah kula kan gak ngarah ana wong darane ra kelar kaji. Kula pun piro ditawani kaji mulai tempat kerja sampai anak buah kula sing sugih-sugih. Gak sik tak kampanye salat sik ora wis dielingno Kanjeng Nabi kampanyane salat wis bar ya tak kaji kok. Ya yang kalau suwun nggih, masa aliran sesat itu dimulai saka fantasi, eling-eling khoyali nggih cara bahasa hikam jadi napa? Khoyali. Mergo kula niku pondok salaf niku kula nate, kula cerita. Saya itu pernah diskusi sama Dirjen Depa, pernah diskusi dengan orang-orang pinter. Pondok salaf itu harus ada sertifikat. Wonten sing musala pondok salaf kudu bersertifikat. Engko sing ketok nggih MUI, sinten? Mergo nek gak disertifikat, kadang kan ning pondoke wonge nakal to gak sempat ngalim. Tapi berhubung soleh tetep ngiyai. Ngiyai ning desa terus dhewe aliran nganggo versine dhewe. Mau santrine rambute kon gondrong. Terus carane wiridan niku macem-macem, sitok omblong sitok kosong, omblong sitok isine watu. Terus ngesano nek ibadah glundang-glundang luwih apik timbang sing ora glundang. Artinya terus difantasi dhewe. Padahal nak fair, tasbih itu ya bid'ah, nak nuruti bid'ah. Lah padha watu sudah kok tom, apa? Jempolong terus dimencalon ning jempolong sing kosong ya padha bid'ah. Nak nuruti iku diarani bid'ah. Mergo inti wiridan kan ikhlas. Soal kaifiyahe wong kadang nganggo tasbih, kadang nganggo cetet-cetetan sing modern, kadang nganggo watu krikil. Tapi pondok-pondok salaf kan ngeri to, senteng desa-desa. Artinya nak sing ijek di guru induk, misalnya di guru teng sarang, nopo teng langitan, nopo ijek lumayan. Mulane sampai ana pepatah takokno bahasa Quran ta'allama bila syaihin fasaihu nopo setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Mergo nuruti agama wong di fantasi dhewe-dhewe. Ya akhirnya koyo kasus sinten sing Malang kok Khairi ta sinten salat kon bahasa Indonesia. Saiki musodek. Artinya kan gowo fantasine piyambak. Engko dhek ngerti salat itu tujuannya kan eling pangeran. Eling tanpa artine kan gak iso. Akhirnya dia di ide nang ngono salat kan bahasa Indonesia. Ya bodoh kaya kiai-kiai desa sing santrine rambutnya kon gondrong, kon mangan, kon tirakat, kau oleh mangan sego, kau oleh ngene-ngene. Itu kan fantasi piyambak. Ora ono sanate. Sanat zaman Nabi nu pas nyipi teng Gua Hira sangu mangan mboten. Gontot mboten Nabi. Gontot teng hati sokan Nabi napa? Gontot. Kenapa Nabi bontot? Mergo nak wong ora mangan 3 dina. Iku yo mau gliyeng-gliyeng ro fata morgana kok dianggap Jibril. Kelaparan meripat bawur jari roh nur. Jadi ini kula batesi tapi kula bertendensi hadis bahwa mungkin di antara jamaah sini kan ngerti atau enggak aliran macam-macam. Itu artinya kita antisipasi lah. Kita harus kembali ke syariat.
Mergo numun ribuan. Riyen teng Medion, teng Ngawi wonten MTA Masjid Tafsir Al-Qur'an. Terus saniki teng Sulawesi napa aliran Al-Haq, ning kota-kota ana aliran sing macam-macam. Paham nggih? Al-Qur'an suci macam-macam. Itu masalah utama kita. Ini awale itu kiai-kiai melok ngandil dosa. Mergo kiai-kiai senengane yo barang-barang sing berbau klenik. Akhirnya tepaan sing santri sing tipikalnya begitu. Sekarang mlebu to, nggih, mun karek mlebu, cara Jawa mundup-mundup malah entuk dalan. Ya itu tadi, karena kita wis ngekeki ruang itu. Ruang itu telah kita berikan. Akhirnya saiki mboten terkendali. Ya mulai kula nyuwun kiai-kiai sing biasa manakiban, manakib itu nggih dijiwai artine, termasuk cerita Aus Abdul Qadir ngerti faidan nurun aduan apa fis sama. Ngerti cerita-cerita bahwa masalah manakib itu masalah ilmiah. Memang dalam prosesi mungkin nyebelah pitik nggih monggo, tapi teng manakib banyak masalah ilmiah. Teng manakib wonten cerita ngeten. Niki eling-eling kok goleki meneh. Wong kula nu manakib yo apal, tapi apal kula ora kaya sampean nggo manakiban apal ilmiah ya, Bro. Wonten wali anyaran ngaku ketemu pangeran. Nggih wonten. Terus ditakono si Abdul Qadir, apa betul berita wong kok roh Allah? Jadi si Abdul Qadir, huwa musaddiqun fi qauli multabasun alaihi fi amri. Omongane dekne jujur, tapi dekne ngalami iltibas, ngalami gunjangan jiwa. Jujur tapi ngalami iltibas. Iku pas dekne puncak tok kewalian roh nur. Lah nure dekne fa asraqa nuruhu ala nure dekne berbenturan mbek nurul hakikat. Terus dekne nyongko nurul hakikat iku ainu wa. Lha artine kan betapa ilmiahnya si Abdul Qadir. Jebule dekne mau roh nuru basiratihi. Tapi nure basirahe disangka penge. Intine kan ilmiah, paham ya? Tapi nasibnya manake pelek nih zaman akhir. Jadi wak pitik ngono ya repot dadi. Ya anake ya nasibnya sial juga. Akhirnya urusan wak pitik wak kaji lho, nasibnya terus urusan biaya mbek ongkos edan. Ibadah tenan nasibnya gledek urusan pakar. Ngono kan repot to. Ya memang ndak salah, ini ndak salah kok. Orang nyanyi, orang dangdutan, tapi nek iso wis kadung manakiban sing bener. Lho kula sering diundang manakiban teng tangga to. Nggih kula dugi. Tapi jare tiang-tiang nak sing maca pas bae iku, hawane kabeh njaluk donga sungkan jan. Mergo kiyaine ketok anti. Dadi wong sugih nak ngaturi kula ora ngaturi kula ra enak. Kula dianggap wong alim. Ngaturi ku ngerti nak aturane ketat. Kula tak omongi sing nduma. Manakiban, iki kok sono donga, ora sono donga kabul kajate, ora usah ngono-ngono nak. Anggepe sedekah ni fakir miskin iki wae. Ngoten Gus yo, nak gak ngono gak teko. Nggih mun terserah jenengan. Gak usah donga-donga. Nah donga ora sama manakiban wong ra donga. Ya Yohanes antumul fuqara'u ilau. Setiap saat kita donga mbek pangeran, setiap saat kita fakir ilau. Donga ngenteni ana manakiban, ngenteni kaji, ngenteni wali songo. Setiap saat kita antumul fuqara'u napa? Ilallah. Kita setiap saat fakirun ilallah, fakirun ila rahmatih. Takwa yang ngenteni engko. At-taqwa hauna, haitsu makunta. Makom setingkat kula lamin. Melem pangeran setiap saat ngenteni manakiban, ngenteni kaji, ngenteni ilmu pangeran, ilmu pangeran terus. Donga terus setiap saat kita antumul fuqara napa? Ilallah. Ngomong sing ngundang manakib tak omong. Ya aku teko. Le maksud piye niku Gus kula gadah hajat kene. Urusan nemu hajat. Menuso hajate bek. Nuruti manusia hajatnya gak ber. Mana kepinginnya minjamil hajat tuh. Wata dilana minjamil. Orang sadar sebagian hajat itu kriminal. Gua bolak-balik didik kangkang kula santri kula. Kowe nak tuh, gua tuh ngel-ngelo pangeran. Lah kok ngel peran sebudi lah ya cawe wedok sing ayu iku roh kowe muni naudzubillah min dzalik. Kowe ndonga untuk cawe wedok iku ayu. Lah pangerane wong akeh. Nah pangeran nuruti kuwe ngekei bencana cawe wedok iku. Mergo cara cawe wedok iku kowe problem. Jadi cara kowe nikmat, cara cah iku musibah. Lah pangerane yo mikir nuruti kuwe nyelakakno wong li. Iya. Padha kowe ndonga toko mlaris dhewe, kabeh nyelakakno wong li. Kaya kula misale ora tau ndonga dadi kiai sukses. Lah apa kiai liya ora butuh sukses. Mendung
mau sing umum-umum sing kok didikane pangeran ya donga ya nduk sepuro. Ya sepuro kan gak harus sing rugi to. Nah nduk sukses sing rugi akeh. Kowe nduk donga dadi bupati. Artine wong liya ora dadi to. Mulane kula nu ora iso diatur. Kula sering ditakani asisten bupati. Gus Bae itu ki baru tapi undangannya kok susah. Sing gelem teko sak ngundang aku barang ki ra kagok. Ora usah teko. Kecuali misalnya bupati ngundang ini ada masalah bangsa atau masalah masyarakat yang saya anggap Pak Kiai termasuk yang bisa bikin solusi, kalau teko. Karena ciri utama Nabi, ciri utama ulama mikir masalah orang teko terus pesta ulang tahun, anak resepsi buyute nanti teko, serah teko, gedingnya Allah. Maksudnya orang urusan itu ada jenuh ulama sing kacau sidik itu ono, tapi luwe waras di bahasane khusyuk rajel. Jelas. Mangsa nek agama nek dolanan. Agama ya agama, ini agama iku wa ma umiru illa ya butuh wa mukhlisina napa? Lautin ditek. Enggak jadi niki kula nyuwun untuk konteks ini masalah aliran sesat itu ngeri. Dan ironisnya itu hampir semuanya jebolan pondok. Pondok kita, pondok-pondok sana. Kados awal ngaji kula wau karena agama bawa fantasi, bawa khoyal. Iku nak sing syariate ra kuat kego. Ya wong santri ku mulai iman be akeh Sulaiman sampai klambi unta kusuma ku ana kabeh. Wis aliran pikirane sing ora guys. Sudah di dhuwit fantasine sing ora. Karena banyak ulama di Jawa itu yang jawabnya pakai standar kultural. Hanya kultural ya gak enak nuruti napa? Gak enak. Jadi kita sebagai kiai itu kan di satu sisi membawa misi syariat. Di satu sisi bagaimanapun kan ya membawa unsur kultural. Kalau balik lagi. Jadi jamaah sini harus tahu bahwa saya jawab di sini dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas kultural. Karena ya banyak masuk kiai ngalim lagi kadang jawabnya pakai faham nopo kultural. Dan itu kadang ya tidak salah. Terus cita-cita sing pertama apa kan? Saat yang ekstrim, artinya kayak ngaku nabi, ngaku untuk wahyu itu rata-rata ulama ijma itu sampai murtad. Ya pengikutnya juga murtad. Tapi masalahnya kan untuk pengikutnya khusus, saya itu kan kemarin kebetulan peneliti itu kan namanya Saifuddin, dosen Yayan Jogja. Peneliti aliran Al-Qiyadah Islamiyah. Jadi sebelum diumumkan debat itu 1 tahun itu jadi bahan disertasi skripsinya. Itu untuk level pengikutnya itu begini. Yang di kampus itu kan banyak sing aslinya anak wong abangan. Ya. Sampai jadi wong Bojonegoro rak bejo deh. Kadang kan dari satu daerah, yang daerah situ daerah wong mabuk, daerah wong abangan, nggak kenal agama. Jadi caiki bener-bener kosong. Ini bener-bener apa? Kosong. Nah tahu agama pertama adalah Nabi ini Musaddiq. Itu banyak yang tidak tahu sama sekali tentang Muhammad, banyak nggak tahu. Lalu sampai ditetir bejo. Kenal Kiai Langgar, kenal Islam. Banyak di pedalaman kita sing jenenge Quran digopo toh. Mereka bilang Islam itu hanya karena trennya Islam gitu, tapi nggak pernah tahu Islam itu apa. Itu gale kayak wong rokan cekak. Itu ada satu daerah sing pancen biasanya wonge rokan kabeh. Dia nganggo jilbab, kok sok suci. Gak umum saja, dia tidak niat ngelawan Islam, dia sadar itu tidak umum saja. Ya bagi orang-orang kan banyak kan tidak niat melawan Islam tapi punya perilaku yang tidak Islami, tapi dia melakukan itu kultural saja karena di satu daerah atau dia dari satu keluarga yang pola hidupnya kayak itu. Berarti jawaban kula untuk musaddiqnya jelas murtad itu. Tapi untuk pengikutnya mesti. Kalau sebelumnya sudah terisi oleh Islam berarti murtad loh. Tapi kalau yang sebelumnya belum kan berarti ya belum tahu apa-apa kan, jahil kan nggak kena hukum kan. Untuk jahilnya kan nggak kena apa. Ya kita luruskan, untuk orang lain wajib luruskan. Terus untuk musaddiqnya ya iya, tapi untuk yang awalnya tidak tahu. Makanya di kampus itu tidak hanya Qiyadah Islamiyah yang laku, aliran apa saja di kampus laku, karena kadang dari tidak tahu. Itu. Seperti pertanyaan yang kedua tadi, Kang Sinten? Apa? Kang Tekno itu. Di Cirebon saya pernah ketemu sama yang mengikuti JIL, dia tidak tahu kalau dalam Islam wong lanang oleh poligami. Dia juga tidak tahu bahwa cara agama sebenarnya widadari, tidak tahu.
Tahu itu malah setelah baca informasi tentang Islam liberal. Bahwa kalau orang lelaki boleh poligami, ngapain yang istri ndak? Akhirnya dia tergugah rasa keadilannya. Nah, wong lanang tok, wong wedok, rantau ini kan ndak adil. Jadi dia terus malah tergugah rasa keadilannya. Hanya dia tidak pernah melakukan, tidak pernah punya akidah Islam dia. Dia pakai pemikiran yang standar-standar saja, misalnya tentang keadilan, tentang humanisme, tentang begitu-begitu. Yang kemarin yang ditobatkan di Bantul, di Cirebon, di Jakarta itu banyak yang nggak tahu Islam. Dia pede saja, la ilaha illallah. Wong saya datin teng TV, teng CD kan kata. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Anda Rasulullah yang pas di depannya musotek. Dia tidak tahu, dia tidak pernah tahu apa-apa. Lah umpama ini sedurunge Islamnya kuat, wajib sopan sampai Nabi Anda kan. Sampai Nabi ini dia kok menit apa? Ya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Anda utusan Allah lagi gini. Jadi sangka wong kosong, sangka tiang apa? Kosong. Masa mana orang percaya, dolan mau jenanteng Jogja atau teng Jakarta. Wong sing bapake melarat, bapake copet, utawa bapake wong nakal, uripe guwendho ning dalan-dalan, uripe bakasane donya. Nganti tuwek terus kuliah, rata-rata kuliah ning Fakultas Ekonomi. Ya ora redong blas. Wong kula sering ning Jogja ditakoki tiang Islam ora ora Islame itu. Emangnya Muhammad itu siapa sih? Kok populer sekali? Kok populer apa? Sekali. Itu takutnya rasional deh. Ya dia itu nabi dari Arab. Ngapain harus dari Arab Saudi? Memangnya di sini tidak ada udah. Jadi dianggap kayak barang dagangan. Jadi dia nak barang kan takutnya. Masa adanya di Amerika? Di sini belum impor. Untuk takutnya. Nah dia kan logika ekonomi. Oh itu dari Arab. Ngapain dari Arab? Memangnya di sini tidak ada. Lu sampean kudu syukur ditakdir mulai cilik kenal Kiai Langgar Penceng bapak kudu syukur. Bagi orang tertentu sing kosong jen kosong blong tenan. Ora kosong seperti ya. Misalnya bae wis ora salat. Bapak iku gendho ning Jakarta uripe ning dalan-dalan, serata bersentuhan mbek masjid. Wong masih tonggolan agak bersentuhan yo. Teng daerah Juwono namine Bakaran, kula gak ada santri kathah teng Bakaran. Niku ana santri angkatan kula, yen ana salat to. Takokane. Gak ada wong Islam. Salat itu digopo to, ngendino kok ngeleti tekel. Nah orang kaya ini itu dia memang nggak pernah tahu Islam, tapi dia terkenal, Allah itu kenal, Muhammad ya kenal, tapi ya dari mulut ke mulut saja. Nah orang kaya ini kalau terus di kota ada aliran, setelah dia rasionalitasnya hidup lewat intelektual, terus dia disodori pikiran-pikiran liberal, keadilan, humanisme kan tertarik, karena itu lebih rasional bagi dia ketimbang pikiran-pikiran agama. Paham ya? Nah, akhirnya terus aliran liberal, aliran sesat. Kenapa orang kampus yang terkenal intelek justru paling mudah dirasuki aliran sesat? Ini kan janggal. Di satu sisi terkenal orang kampus orang yang sudah intelek. Di sisi yang lain kenapa paling mudah kena pengaruh? Karena mereka intelek tapi dalam hal agama kosong. Paham gitu? Jadi saya pikir ini juga menjawab pertanyaannya Mas Tekno. Jadi ketika disurvei itu masalahnya itu sudah kompleks. Rata-rata dari kosong. Nyatanya yang rata-rata pernah mondok atau ngaji ya standar-standar saja. Kula nu kenal Mbak Ulil. Ketika ditanya dari mata ke dari hati ke hati berdialek Mbak Ngalim mboten pede ya Mbak. Ndak, Anda meyakini begitu sebagai keyakinan apa sekedar itu hasil pemikiran yang Anda sendiri masih meraba-raba atau mencari-cari. Yang nggak disadari tiang awam kan antar wong pinter itu sadar teori relativitas, teori bahwa manusia itu mengalami ambiguitas, bahwa manusia dalam segala kecanggihan pikirannya itu mesti mengalami keraguan. Apa betul pikiran saya ini sudah final untuk proses? Apa betul pikiran saya ini baru faktor atau akibat? Sehingga semua pakar-pakar itu kalau punya pemikiran itu sudah biasa, ada edisi revisi, ada edisi macam-macam. Tapi pengikutnya saja nganggap itu final. Bagi pemikirnya sendiri kadang nganggap itu tidak final. Makanya kayak pertanyaan Mas Tekno itu, apa itu istiadat yang spektakuler? Penulisnya sendiri atau pemikiran sendiri tidak pernah merasa spektakuler. Dia sendiri sebagai pakar, sebagai intelektual menyadari itu proses. Kayak Kunto Wijoyo dulu bikin moralitas Islam, terus zaman MH Inun Najib, zaman Cak Nurholis dulu, Islam Bias Partai Islam, itu orang-orang yang masih mencari.
Nyatanya Nurholis di akhir hayatnya ikut konvensi Golkar, ingin jadi presiden karena dia sadar Islam yes, partai Islam untuk jalan Islam. Dia tidak bisa setegas zaman ketua HMI bilang Islam yes, partai Islam no. Ketika orang sudah tua dengan segala proses sosial mungkin rubah. Oh iya, dalam konteks zaman akhir kalau kita tidak dukung salah satu kandidat atau ikut partai politik, lalu lewat mana kan terus begitu. Ya akhirnya mau politik kan banyak kan, Kiai Nom dulu gak politik malah justru pas sepuh politik. Logikanya kan janggal, mestinya pas sepuh kan malah usaha kan. Tapi karena kadang sadar dia loh, dengan berbagai gerakan moral kok tidak pernah efektif. Tapi kan lewat perpu perda kok lebih efektif. Ya misalnya pelarangan narkoba, dia kan lewat moral kiai saja tidak cukup. Tapi kalau lewat perda, bagaimanapun karena narkoba itu ilegal kan, lewat perda kan tetap bisa ditangkap polisi kan. Artinya narkoba yang kucing-kucingan kan. Coba kalau hanya lewat moral kiai, orang narkoba gak berkucing. Artinya dengan kekuatan pemerintah kan lebih efektif karena kemudian jadi ilegal kan, jadi barang yang melawan